Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul littaqwa. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama khatib mengajak khusus ke diri pribadi, marilah kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya. Itulah sejatinya takwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini khatib ingin berbicara tentang menghindari sikap berlebih-lebihan. Sesungguhnya sikap berlebih-lebihan dalam hal apapun itu tidak baik. Dalam kegiatan yang sifatnya fisik saja, berlebih-lebihan pun tidak baik. Bahkan makan, minum, kalau berlebih-lebihan juga tidak baik. Bahkan bisa berakibat pada munculnya penyakit dan lain sebagainya. Yang tadinya sesuatu yang baik, halal, tapi kalau berlebih-lebihan justru menjadi tidak baik. Terutama dalam yang atau konteks kehidupan yang non fisik atau dalam konteks kehidupan sosial, pergaulan sosial di lingkungan sekitar atau di masyarakat yang lebih luas, sikap berlebih-lebihan itu jelas tidak baik. Menyukai sesuatu, menyukai seseorang, membenci sesuatu, membenci seseorang, sekelompok orang dengan berlebih-lebihan itu pasti tidak akan baik. Bahkan Al-Quran seperti yang tadi saya singgung, terhadap orang yang kita tidak sukai saja, tidak benci saja, ya jangan sampai kita membuat sesuatu atau bersikap sesuatu yang tidak adil, yang tidak pada tempatnya. Hari ini sidang Jumat, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas tentang sebuah kisah, sebuah cerita yang banyak dimuat di buku-buku sastra Arab. Mungkin cerita ini tidak berbasis fakta, tetapi saya kira banyak nilai pelajaran yang bisa kita ambil. Cerita itu berjudul Kaifa u'awiduka wa hadza atharu fa'sika. Ini cerita ini tentang seorang petani dan seekor ular. Ya, dalam cerita ini ular juga bisa berbicara. Maklum sebuah cerita fabel. Bahwa dikisahkan, ya ceritanya di negara Arab, seorang petani yang punya sawah yang luas. Sawahnya di mana-mana, suatu hari dia berkeliling melihat sawahnya yang baru tumbuh karena belum lama ditanami. Nah, pada saat dia sedang berkeliling ke sawahnya yang begitu luas, tiba-tiba lewat seekor ular yang cukup besar. Dan umumnya manusia ketika bertemu dengan ular, itu biasanya muncul sikap tidak suka, sikap tidak senang. Lebih-lebih dalam pandangan si petani tadi itu, ularnya melewati sawah miliknya. Dan tanpa pikir panjang lagi, dia ambil kapak yang memang dia bawa dari rumah, dan dia sabetkan kapak itu ke punggung ular. Sampai terluka dalam, bahkan dalam cerita itu hampir putus. Mungkin karena ceritanya di Arab jadi pakai kapak. Bisa jadi kalau ceritanya di Indonesia mungkin pakai cangkul. Karena petani kita biasanya bawa cangkul.
Tapi intinya adalah bahwa ular itu hampir putus punggungnya, saking kerasnya sabetan sang petani. Maka ular itu kemudian lari menghilang dari pandangan petani. Saat itu petani begitu senang, begitu puas. Dia berhasil mengusir seekor ular, berhasil melukainya. Ada kepuasan di dalam dirinya. Layaknya seseorang manusia ketika bertemu dengan musuh, dia berhasil melukai, maka dia merasa puas, merasa senang. Dan itu berlangsung setiap hari, minggu, berbulan. Tapi ketika beberapa bulan kemudian datang, di mana sawah si petani itu mulai menguning, mulai berisi dengan bulir-bulir padi. Ternyata sawah itu kini bukan lagi didatangi ular, tapi ada banyak tikus yang datang. Hampir tiap hari tikus berbondong-bondong seolah-olah berpesta karena ada padi yang sedang menguning. Sampai si petani itu bingung, kenapa ini tikus-tikus ini tidak hilang. Akhirnya barulah dia sadar bahwa ternyata penyebab tikus yang tikus yang sekian banyak datang ke sawahnya itu karena tidak ada lagi ular yang datang ke sawahnya. Tidak ada ular yang memangsa. Maka kemudian muncullah penyesalan di petani. Kenapa dulu saya melukai si ular? Bahkan mungkin itu ular pemimpinya, sehingga semua ular berpindah atau bermigrasi dari sawah sang petani. Muncullah penyesalan yang dalam. Kenapa saya harus melukai ular? Sehingga sekarang ketika saya membutuhkan ular untuk mengusir tikus, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sang petani kemudian mencari-cari di mana keberadaan ular. Berhari-hari dia mencari ular, mau minta maaf. Dan kemudian bertemulah si petani dengan sang ular yang di punggungnya sudah ada bekas luka yang sudah mengering. Saat itulah petani kemudian meminta maaf, bersujud kepada sang ular dan memohon agar kembali ke sawahnya. Karena apa? Karena tikus-tikus ternyata berjumlah banyak sehingga tidak ada hewan yang mangsa. Maka si petani itu sekali lagi memohon kepada sang ular untuk kembali ke sawahnya. Tapi apa jawaban sang ular? Kata sang ular, "Kaifa u'awiduka wa hadza atharu fa'sika?" Kata sang ular, bagaimana saya akan kembali kepada kamu? Lihatlah bekas pukulan kamu di punggung saya. Intinya adalah bahwa sang ular betapa sakit hatinya, betapa terlukanya oleh pukulan kapak dari petani, dan itu membekas demikian kuat di dalam dirinya. Bahkan ketika sang petani minta maaf dan mintanya kembali, dia tidak mau kembali. Nah, itu adalah cerita. Mungkin cerita ini seperti yang saya bilang di awal hanyalah sebuah rekaan. Tetapi jelas ada banyak pelajaran, ada banyak nilai yang bisa kita ambil. Bahwa dalam bersikap, dalam pergaulan, dalam dunia sosial, bahkan mungkin dalam dunia politik, sikap berlebih-lebihan itu pastilah tidak baik. Bahkan bisa membuat orang akan menyesal di kemudian hari. Karena kenyataannya dalam kehidupan sosial bisa jadi orang yang hari ini kita sukai, besok-besok justru menjadi orang yang kita benci. Atau sebaliknya, orang yang hari ini kita sukai, besok atau nggak usah besok, sejam, 2 jam kemudian menjadi orang yang kita benci. Sebaliknya, orang yang saat ini kita benci, besok malah justru kita sukai, menjadi teman kita. Dan itu tentu akan sulit kalau kita kemudian punya sikap berlebih-lebihan. Tentu ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang, dalam berbagai hal. Kita mendukung sesuatu, mendukung seseorang, apapun, dalam bidang apapun. Saya kira yang paling tepat itu sekedarnya saja, setepatnya saja, tidak usah berlebih-lebihan. Karena seperti sang petani tadi yang di akhir kemudian menyesal karena terlampau berlebih-lebihan ketika dia bertemu dengan ular. Padahal tanpa harus menyabetkan kapak, cukup dengan mengusir saja, ular mungkin akan pergi. Tapi karena emosi yang memuncak dalam diri sang petani, dia menyabetkan kapaknya.
Nah itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kalaupun kita misalnya tidak menyukai sesuatu, tidak menyukai seseorang, tidak perlu berlebih-lebihan, tidak perlu menggunakan emosi yang memuncak, karena sesal kemudian tiada berguna. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang tidak berlebihan dalam segala hal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabil akhyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.